Oke, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada TV LED LG dengan kerusakan di audionya. Nah jadi ini suaranya kemerosok teman-teman. Jadi suaranya tidak jelas. Oke, sebentar coba saya akan fullkan volumenya. Nah tuh teman-teman bisa dengar. Nah jadi suaranya tuh seperti ini teman-teman. Suaranya kemerosok. Jadi suaranya tidak jelas. Dan nah ini adalah TV LED yang kemarin saya perbaiki dengan kerusakan tidak ada gambar. Dan sekarang ternyata permasalahannya ada di audionya. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan bongkar dulu televisinya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya bongkar dan di sini nah itu saya testingnya pakai set-top box. Jadi saya ambil untuk bagian audionya saja teman-teman. Jadi di sini saya memakai satu kabel saja. Dan oke sebentar coba saya akan hidupkan. Nah ini tadi saya tekan muting. Nah jadi suaranya seperti ini teman-teman. Suaranya masih kemeresak. Nah untuk kerusakan seperti ini saya akan cek pada bagian amplifiernya. Nah ini adalah IC audio amplifiernya. Dan ini tipenya NTP 7515 ya teman-teman. Nah ini dia tipe IC-nya. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan cek dulu tegangannya. Kemungkinan ada tegangan yang tidak normal. Oke teman-teman, nah ini setelah saya lakukan pengecekan tegangan, ternyata memang benar teman-teman, untuk di bagian input amplifiernya masih bagus. Jadi maksudnya tegangan di IC amplifiernya masih bagus. Dan ternyata nah di sini saya mencurigai sebuah kapasitor. Nah jadi ini adalah audio in. Jadi audio in ini masuk ke IC Mycom-nya. Nah ini kapasitor ini dan juga kapasitor ini kalau saya ukur pakai avometer analog, ini jarum avometernya mentok di 0 ya teman-teman. Kemungkinan ini short atau setengah short. Oke teman-teman, nah di sini saya akan coba cabut dulu ini kabel powernya dan saya akan cek untuk kapasitornya. Nah berhubung ini ada kapasitor yang kecil dan yang besar, di sini saya akan memulainya dengan mengecek kapasitor yang besar dulu teman-teman. Kita akan cabut dan kita akan tes dari luar. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan cabut dulu ini kapasitornya. Oke sebentar, nah ini saya akan taruh dulu kameranya. Oke teman-teman, nah ini kapasitornya sudah saya cabut. Oke sekarang kita akan ukur dan nah ini sepertinya masih bagus ya teman-teman. Namun ini sepertinya juga sedikit shock. Oke coba saya akan ukur di sini saja. Dan nah ini kalau sepintas terlihat bagus ya teman-teman. Namun ini ada sedikit short. Oke sebentar. Nah ternyata ketika jarum amplifiernya kembali ternyata masih ada hambatan. Nah kemungkinan ini kapasitornya rusak. Dan setelah saya cek di rangkaiannya ternyata sudah tidak short ya teman-teman. Tidak seperti sebelumnya, jarum ampermeternya itu hampir mentok di 0. Dan nah ini sepertinya sudah kembali normal. Oke coba saya akan pastikan kembali sekali lagi. Nah ini setelah jarum ampermeternya kembali, ini masih ada hambatan teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan cari penggantinya. Dan nah di sini saya akan ambil kapasitor ini. Nah ini kebetulan ada mainboard punya LG. Jadi ini kapasitornya sama.
Oke, langsung sajalah ini saya akan pasang kapasitornya. Oke teman-teman, nah ini kapasitornya sudah saya pasang. Oke, nah ini saya akan bersihkan dulu. Nah ini dia kapasitornya yang rusak. Oke, sekarang saya akan testing televisinya. Kita akan coba saja ini televisinya. Mudah-mudahan dengan mengganti kapasitornya TV-nya sudah kembali normal teman-teman. Oke, saya pasang audio in-nya dan nah ternyata ini TV-nya sudah kembali normal teman-teman. Nah suaranya sudah kembali normal. Nah tuh teman-teman bisa dengar untuk suaranya sudah kembali normal. Nah ternyata benar saja teman-teman, ini penyebabnya karena kapasitor yang setengah short. Oke, ini saya akan fullkan volumenya. Dan nah ini sudah full. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa dengar untuk suaranya sudah kembali normal. Jadi penyebabnya karena ada kapasitor yang setengah short. Dan nah ini speakernya untuk kedua-duanya juga sudah bagus teman-teman. Jadi kapasitornya itu untuk kedua speakernya, jadi speaker kiri dan kanannya. Dan nah ini dia kapasitornya, ternyata ini dia biang keroknya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah kembali normal. Nah dan ini saya akan tutup dan rapikan saja teman-teman. Nah ini dia kapasitor yang tadi saya ganti. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya tutup dan rapikan. Nah ini saya testingnya pakai set-top box. Dan nah ini suaranya sudah bagus ya teman-teman, sudah kembali normal. Jadi suaranya tidak kemeresek. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman.